Salam saudara, salam sehat, salam semangat. Malam ini tema yang saya sampaikan yaitu kasih bagi pemberontak. Ada satu lagu yang liriknya berkata, Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Reference lagu itu berkata, yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu butuh kasih. Hal ini dilukiskan secara jelas oleh Anna B. Warner yang hidup pada tahun 1824 sampai 1915. Lewat lagunya Jesus Love Me atau terjemahan Yesus sayang padaku. Ia dan saudara perempuannya Susan adalah novelis yang sangat berbakat. Anna juga menulis banyak puisi. Lirik Jesus Love Me ditulis pada tahun 1860 sebagai puisi penghiburan bagi seorang anak yang hampir mati dalam salah satu cerita yang ditulis Susan. Saat ini puisi tersebut telah diubah menjadi lagu dan dinyanyikan oleh anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia. Seorang teolog bernama mengunjungi seminari terkemuka di Amerika Serikat. Seorang siswa bertanya, apakah pemikiran terhebat yang terlintas di benak Anda? Karena menduga sang teolog akan menjawab secara teologis, para siswa di kelas menunggu jawabannya sambil menahan napas. Teolog tersebut menundukkan kepala sambil berpikir, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan. Mengapa kasih Yesus begitu penting? Karena kasihnya bukanlah kasih yang sentimental. Kasihnya adalah kasih yang penuh pengorbanan yang membebaskan kita dari segala kesalahan dan belenggu dosa. Tak kala dia wafat di kayu salib bagi kita. Dalam surah Roma pasal 5 ayat 8 berkata, namun Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita bahwa ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus mati bagi kita. Kasih-Nya begitu penting sebab Dia adalah Allah yang bersedia turun ke dunia dan menjadi manusia. Terkadang kita bergumul dengan kesombongan, sehingga kita cenderung percaya bahwa kita telah cukup berusaha mendapatkan kasih yang kita terima. Kesombongan mengatakan bahwa kita dikasih hanya ketika kita menyenangkan, dihormati, dan layak dikasih. Kita bisa tersentak oleh rasa takut jauh-jauh di lubuk hati. Kita merasa tidak layak mendapatkan kasih yang kita terima. Motivasi tak murni dan takut ditolak jika semuanya terbongkar. Jadi meskipun kita gembira karena merasa diterima,
kita hidup dalam ketakutan bila jati diri terbuka. Ketahuan bahwa sebenarnya kita tak sebaik anggapan orang. Ini karena kita renungkan hubungan kita dengan Allah. Kita cenderung mengukur kasih-Nya berdasarkan perbuatan kita. Saat kita berbuat baik, Dia mengasihi kita. Tetapi jika kita salah, hanya akan mendapat cacian darinya. Namun Allah tidak mengasihi karena kita layak mendapatkan kasih-Nya. Dia mengasihi apapun keadaan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 berbunyi, kita membaca, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita, kita tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Kebenaran sederhana itu menghancurkan kesombongan dan melenyapkan ketakutan kita. Menurut Hando Robinson, ketakutan yang dimaksud Rasul Yohanes adalah ketakutan akan penghakiman. Tetapi kita tak perlu takut lagi, sebab sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maksudnya bagi mereka yang mengaku Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan. Kasih-Nya sempurna. Allah telah mengenyahkan ketakutan. Semua dosa kita telah diampuni karena Yesus telah menggantikan kita dengan dihukum di atas kayu salib. Yesus begitu dihormati dan disenangi orang banyak. Karena Yesus adalah seorang berpendidikan di kalangan guru-guru Yahudi yang berbeda. Dia mau menerima orang berdosa dan pemungut cukai yang kita tahu bahwa mereka tidak diterima oleh guru-guru Yahudi lain untuk belajar. Maka orang-orang terpinggirkan ini secara agamawi mengambil kesempatan setiap saat mendengarkan sang guru agung yang lembut dan rendah hati. Bahkan setiap perkataannya penuh kuasa. Mari kita perhatikan baik-baik dan renungkan bahwa orang berdosa dan pemungut cukai itu adalah kita. Betapa kita ini sebenarnya sedang dalam pencarian yang sia-sia dalam dunia ini. Adakah kita sadar bahwa kita ini orang yang tersesat tanpa arahan saat Yesus bukan tujuan kita? Saat Yesus bukan yang kita dengarkan dan kita teladani, kita tetaplah orang berdosa dan para pemberontak yang akhirnya dibuang ke dalam neraka. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang bukan untuk orang-orang baik dan beragama, tetapi Ia datang untuk orang berdosa. Dari kecil kita sudah memberontak dan diperbudak dosa. Allah mengasihi kita sehingga semua kebusukan kita, kebobrokan kita, dan semua pemberontakan kita ditimpakan kepada Yesus. Allah Bapa memandang Dia
sebagai manusia berdosa. Sehingga Allah menimpakan seluruh murkanya pada Yesus. Yesus telah diserahkan untuk kita. Dan ada undangan untuk bertobat. Panggilan untuk hidup sesuai dengan rencana agung Allah. Kehidupan yang menghidupi amanat agung Yesus, yaitu mempunyai keturunan secara rohani. Sekali lagi saya sampaikan bahwa amanat agung Yesus yaitu kita harus mempunyai keturunan secara rohani dan dengan sengaja mengasihi orang berdosa. Dalam 1 Petrus, surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak Yesus berarti datang untuk mendengarkan Dia, merindukan untuk semakin serupa Yesus. Saat kita semakin serupa Yesus, kita tahu selama Yesus di bumi, Ia memuridkan, mencari murid, membuat murid, dan mengutus murid untuk memuridkan lagi. Maka memuridkanlah visi utama Yesus. Jadi kita boleh sejalan dengan itu, kita boleh terus menikmati kasih Yesus setiap saat. Memuridkan orang berdosa dan memungut cukai di sekitar kita yang berpusatkan pada pengkabaran Injil. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Kita telah diselamatkan, telah dibebaskan dosa kita karena Yesus mati di kayu salib. Dan kita harus hidup bertobat dan mengikuti jejak Yesus, memuridkan orang berdosa di sekitar kita. Demikianlah yang harus kita teladani dan lakukan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau malam ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Bapa di surga begitu mengasihi kami, sehingga memberikan anaknya, Yesus Kristus, mau berkorban di atas kayu salib, menanggung semua dosa kami, menanggung semua murka yang seharusnya kami peroleh. Kami sebagai perempuan pemberontak, kami sebagai penjahat. Tuhan Yesus juga tolong kami, biar kami boleh teladani Tuhan Yesus dan makin hari makin serupa dengan Yesus, dan boleh pimpin kami memuridkan banyak orang berdosa di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ya berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa boleh senantiasa kami peroleh dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.